langsung sih, saya akan membahas tentang definisi dari modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang macam-macam perubahan dalam modifikasi perilaku. Jadi dalam modifikasi perilaku ini ada 4 perubahan ya. Yang pertama ada peningkatan, yang kedua ada pengurangan dan penghilangan, yang ketiga ada pemeliharaan, dan yang keempat ada pengembangan dan perluasan. Kita mulai dari yang nomor 1, ada peningkatan. Jadi peningkatan perilaku ini bertujuan supaya perilaku yang sudah diharapkan itu telah muncul dapat ditingkatkan lagi intensitasnya, atau dari frekuensinya, atau juga dari lamanya perilaku itu dapat bertahan. Jadi ditingkatkan ketika perilaku yang sudah diharapkan itu muncul, jadi diupayakan agar terus meningkat. Nah, biasanya prosesnya menggunakan reinforcement positif berupa reward. Bisa reward fisik seperti hadiah-hadiah fisik, misal uang, atau reward non fisik seperti pujian. Dan yang kedua ada pengurangan dan penghilangan. Jadi lawannya dari yang pertama tadi, bertujuan untuk mengurangi frekuensi, intensitas, dan lamanya perilaku yang tidak diharapkan itu ada pada diri seseorang. Jadi perilaku-perilaku yang dianggap negatif, perilaku yang ingin dirubah, yang tidak diharapkan ini dikurangi frekuensi, intensitas, dan lamanya perilaku itu ada. Atau mungkin bahkan menghilangkan perilaku itu supaya sudah tidak ada lagi dalam diri seseorang, supaya berganti ke perilaku yang diharapkan. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini bertujuan agar perilaku yang telah muncul ini dapat bertahan dan berharap agar tidak kembali kepada perilaku yang tidak diharapkan pada awal itu. Kan munculnya dari perilaku yang tidak diharapkan lalu muncul perilaku yang diharapkan. Nah, supaya ini tetap pada perilaku yang diharapkan, tidak kembali lagi kepada perilaku yang tidak diharapkan. Yang terakhir, yang keempat adalah pengembangan dan perluasan. Dalam pengembangan dan perluasan, perilaku yang sudah muncul tadi, perilaku yang diharapkan tadi dikembangkan supaya lebih spesifik atau mungkin kepada perilaku yang lebih luas. Jadi perilaku yang positif ini dikembangkan dengan harapan perilaku ini dapat lebih luas lagi, menyangkut kebaikan yang lain. Selanjutnya adalah tentang kelemahan dan kelebihan dari modifikasi perilaku. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan modifikasi perilaku terlebih dahulu. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam modifikasi perilaku direncanakan terlebih dahulu. Jadi dalam modifikasi perilaku ini, si klien dengan si dengan si terapis, mereka ini saling merencanakan. Jadi supaya klien juga kooperatif dengan terapisnya. Kenapa? Karena kalau sama-sama setuju, kedua belah pihak ini sudah sepakat akan melakukan modifikasi perilaku, maka diharapkan prosesnya akan lebih lancar, prosesnya akan lebih singkat, dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Nah, yang ketiga adalah bila ternyata suatu teknik gagal menimbulkan perubahan perilaku, dapat diusahakan teknik penggantinya. Jadi tidak ada satu teknik yang pakem, tidak ada satu teknik yang mutlak untuk merubah suatu perilaku. Balik lagi sama yang poin nomor 1 tadi, adanya kesepakatan antara klien dengan terapis. Jadi bila satu teknik ini gagal, bisa pindah ke teknik lain asalkan kedua belah pihak klien dan terapis ini sama-sama sepakat. Nah, yang ketiga, teknik-teknik dapat dijelaskan dan diatur secara rasional. Hasil dapat diramalkan dan dievaluasi secara objektif. Jadi teknik-teknik yang akan digunakan dalam modifikasi perilaku ini sudah dapat diprediksi. Oh, ini nanti akan mengarah kepada perilaku ini. Ini nanti akan berhasil apabila si klien benar-benar melakukan tugas-tugas yang telah diberikan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah waktu treatment lebih singkat daripada menggantungkan perubahan yang terjadi atas insight klien. Jadi dengan adanya modifikasi perilaku ini kan si klien akan dibimbing oleh seorang terapis. Jadi ini akan lebih singkat daripada menunggu klien ini datang pemahaman tentang masalahnya.
seperti itu. Jadi masih ada pendampingan. Nah, yang ketiga adalah kelemahan dari maksud saya yang selanjutnya adalah kelemahan modifikasi perilaku. Yang pertama, perlu perencanaan dan pertimbangan yang matang karena tiap-tiap teknik atau metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi sebelum dilakukan proses modifikasi perilaku perlu perencanaan dan pertimbangan yang matang karena teknik yang digunakan belum tentu diterima oleh klien, juga belum tentu cocok oleh klien. Maka agar proses ini berjalan dengan baik dan hasil yang dicapai juga maksimal, perlunya sebuah pertimbangan yang matang supaya teknik yang digunakan ini benar-benar sesuai. Nah, yang kedua adalah perkembangan modifier terus diteliti. Nah, ini kita tahu bahwa setiap keilmuan ini belum final, semua ilmu pengetahuan ini belum final dan terus diteliti karena semakin berubahnya zaman itu juga semakin muncul orang-orang dengan teknik baru, muncul klien-klien dengan permasalahan baru. Jadi modifikasi perilaku ini akan terus-menerus diteliti supaya menciptakan suatu metode modifikasi perilaku yang benar-benar efektif digunakan pada saat-saat tertentu, pada saat misalnya pada zaman sekarang, dan juga untuk masalah-masalah yang tertentu. Seperti itu. Langkah awal dalam modifikasi perilaku disebut analisis fungsi. Dalam analisis ini, informasi yang relevan dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani. Ada 3 hal yang perlu diungkap dalam analisis fungsi, yaitu pertama, faktor-faktor pengubah terjadinya perilaku, kedua, yang memelihara perilaku, ketiga, tuntutan melakukan analisis fungsi dapat digunakan rumus ABC. Yang pertama, A. Antecedent, B. Behavior, C. Consequence. Berikutnya tujuan analisis fungsi. Yang pertama, untuk mendeskripsikan perilaku dan kejadian yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Kedua, untuk membuat prediksi tentang faktor yang mengatur perilaku berdasarkan hubungan antara perilaku dan kejadian tersebut. Yang ketiga, untuk mengetes prediksi ini dengan mengubah faktor-faktor yang diperkirakan untuk melihat apakah perilaku tersebut bervariasi sesuai yang diprediksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus ABC. Rumus ABC pada analisis fungsi merupakan bagian dari 3 elemen, yaitu yang pertama antecedent, yang kedua behavior, dan yang ketiga adalah consequence. A-nya antecedent, B-nya behavior, C-nya consequence. Menurut para pendukung rumus tersebut, perilaku dapat diubah dengan 2 cara. Yang pertama, oleh apa yang mempengaruhi sebelum terjadinya perilaku atau biasa disebut dengan XN, dan yang kedua dengan apa yang mempengaruhi setelah terjadinya perilaku tersebut atau biasa disebut dengan ex post. Ketika kita mencoba mempengaruhi suatu perilaku sebelum perilaku itu terbentuk, itu berarti bisa disebut dengan antecedent. Dan ketika kita berusaha atau mencoba mempengaruhi perilaku setelah perilaku itu terbentuk, itu bisa disebut dengan consequence. Jadi antecedent itu mendorong terbentuknya suatu perilaku dan selanjutnya akan diteruskan oleh sebuah consequence. Teori ini atau rumus ABC ini membantu untuk mengidentifikasi cara mengubah perilaku dengan memastikan keberadaan antecedent yang tepat dan konsekuensi pendukung perilaku tersebut. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai rumus ABC. Antecedent atau antecedent merupakan segala hal yang berkaitan atau yang mengenai melahirkan atau yang mencetuskan perilaku yang dipermasalahkan, seperti saat situasi tertentu. Misalnya perilaku itu muncul dipengaruhi oleh
situasi tertentu, atau perilaku itu muncul saat kita sendiri, atau kita saat bersama teman, atau pada saat tertentu, atau pada tempat tertentu, atau bahkan karena suatu aktivitas tertentu. Yang kedua atau selanjutnya itu ada behavior atau perilaku, merupakan segala hal mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Hal tersebut meliputi frekuensi atau intensitas dan durasi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada konsekuen atau konsekuensi, adalah akibat yang beroleh dari perilaku yang sudah terjadi. Konsekuensi inilah yang memelihara perilaku yang nantinya akan menjadi masalah. Misalnya seperti mendapatkan pujian, mendapatkan perhatian, perasaan yang tenang, lalu bebas dari tugas, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan data yang relevan dari masalah perilaku klien, bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang dikenai perlakuan atau treatment, dan siapa yang perlu diberikan atau diikut sertakan dalam memberi treatment tersebut. Yang kedua, perilaku mana yang merupakan sasaran perubahan terlebih dahulu. Yang ketiga, metode atau cara yang perlu digunakan itu seperti apa. Baik, itu penjelasan saya tentang rumus ABC. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam analisis fungsi. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mendeskripsikan perilaku secara konkret dan operasional, dan digunakan untuk mengetahui setting kejadian di mana perilaku tersebut muncul. Kemudian juga dapat digunakan untuk mengetahui fungsi yang ada pada perilaku tersebut. Namun wawancara ini jarang digunakan karena wawancara ini hanya berupa laporan verbal daripada pengamatan langsung terhadap perilaku. Yang kedua adalah metode observasi langsung, yaitu adalah dengan mengamati langsung target perilaku dalam sebuah situasi beserta konsekuensi yang timbul. Dengan metode observasi langsung ini dapat menghasilkan informasi yang lebih tepat tentang perilaku, setting, dan fungsinya. Tiga adalah metode manipulasi kondisi. Sama halnya dengan metode observasi langsung, namun manipulasi kondisi ini menghasilkan data yang lebih signifikan. Manipulasi kondisi ini digunakan untuk mengetes hipotesis alternatif dengan cara memanipulasi kondisi melalui eksperimen selama asesmen untuk melihat perilaku yang bermacam-macam. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh modifikasi perilaku, seperti kasus seorang gadis yang bernama Lisa. Lisa adalah seorang gadis yang sangat takut mengenai kegelapan, berjalan sendiri di jalan yang sepi, dan ia sangat takut ketika dalam ruangan sendirian. Karena Lisa sering mengkonsumsi konten-konten film horor dan bercerita mengenai hal-hal yang mistis. Dari kasus tersebut, Lisa dapat dianalisa menggunakan rumus ABC, yaitu attention penyebab, behavior perilaku, dan konsekuen. Di sini penyebabnya Lisa sering mengkonsumsi konten-konten yang horor dan sering menceritakan hal-hal yang mistis, dan perilaku yang dihasilkan menunjukkan bahwa Lisa sering merasa takut dengan suasana yang sendirian saat tergambar dalam film-film horor yang sering ia tonton, dan merasa cemas karena ia memposisikan dirinya pada hal yang tersebut. Maka ia sering berpikiran negatif, overthinking mengenai hal-hal kegelapan dan hal-hal yang mistis. Lalu konsekuensi yang ia dapatkan, yaitu akibat hal tersebut Lisa sering ketakutan sendirian, tidak berani ke kamar mandi saat malam hari, susah tidur,
karena Lisa sering membayangkan hal-hal tersebut dan parno dengan suasana-suasana yang creamy atau di saat malam hari, hal-hal yang gelap. Maka Lisa perlu dikenakan perlakuan seperti mengurangi bahkan berhenti mengkonsumsi film-film horor dengan mengganti konten-konten yang berbau komedi, romansa, drama Korea mungkin ya. Dengan mengganti konten-konten tersebut agar bisa merubah perilaku Lisa menjadi yang funny lagi, yang bahagia lagi, tidak takut dengan hal-hal yang mengenai kegelapan, dan bisa merubah pola overthinking Lisa tersebut. Dan juga Lisa perlu melakukan meditasi ringan agar ia mudah untuk mengawali tidur dan agar mudah ia untuk berpikiran positif